Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudara mahasiswa, pada kesempatan pertemuan kali ini, walaupun dalam suasana seperti ini, tapi tetap perkuliahan kita jalankan. Hari ini kita akan berbicara tentang sistematika penulisan karya ilmiah. Penulisan karya ilmiah ini merujuk pada seorang ahli, yaitu yang bernama Goris Kerap. Sistematika penulisan karya ilmiah terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada halaman awal, halaman isi, dan ada halaman akhir. Halaman awal atau bagian awal terdiri dari cover, halaman judul, halaman pengesahan, halaman abstraksi, kata pengantar, daftar isi, daftar lampiran, dan daftar tabel. Nah, untuk daftar tabel atau gambar atau grafik ini bisa ada juga bisa tidak ada. Nah, kemudian cover ini adalah merangkap dengan halaman judul. Kita lihat halaman judul. Nah, ini halaman judul atau cover menyatu. Nah, untuk penulisan halaman judul ini pada cover, maka kita menggunakan tulisan Times New Roman. Untuk margin pada kertas A4, jadi untuk resminya adalah menggunakan kertas A4 dengan margin atas 4, margin kiri 4, margin kanan 3, dan margin bawah 2. Kemudian ini contoh sederhana saja, bukan satu-satunya contoh yang harus seperti ini, tidak. Nah, judulnya adalah pengaruh minum obat tidak teratur terhadap penyembuhan penyakit TBC pada pasien usia remaja di Puskesmas Desa Hidayatullah, Kecamatan Pangandaran. Mohon maaf, ini mungkin ada yang tersebut nama atau tempat, ini tidak semata-mata untuk menentukan sesuatu, tapi ini sekedar yang ada pada pikiran saya saat ini. Kemudian dilanjutkan, kita enter secukupnya, kemudian kita tuliskan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti ujian akhir semester D3 Farmasi. Diajukan ini kita tidak menggunakan huruf besar karena seharusnya kata di adalah huruf kecil, termasuk oleh. Nah, kata oleh ini tidak harus menggunakan huruf besar karena merupakan rangkaian dari kalimat sebelumnya. Kemudian dilanjutkan dengan nama penulis dan NIM-nya. Kemudian setelah nama penulis kita menggunakan logo. Kebanyakan atau ada di tempat lain logonya itu adalah sebelum nama di sini. Nah, ini kurang tepat karena logo ini tidak dijelaskan oleh nama kita, tetapi logo ini disimpan di bawah nama kita. Kemudian logo ini langsung dijelaskan oleh nama program studi dan lembaga pendidikan yang kita naungi hari ini. Nah, itu untuk cover dan halaman judul. Kita lanjutkan. Kita langsung pada halaman isi. Dari halaman isi ini secara umum bahwa halaman isi ini terdiri dari bab awal sampai bab akhir. Nah, kalau di perguruan tinggi lain bisa saja, contohnya di strata 2 ada yang dosen untuk meminta sampai bab 6. Nah, itu kita tidak bicarakan tentang itu. Mari kita bicarakan saja bab tentang sistematika penulisan karya ilmiah secara umum. Itu ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bab 1. Dalam bab 1 ini ada latar belakang 1.1,
Yang kedua 1.2 ada perumusan masalah, 1.3 tujuan penelitian atau tujuan penulisan, dan kita gunakan saja sampai 1.4 itu tentang manfaat penelitian. Kita kembali. Dalam latar belakang masalah adalah yang menjelaskan tentang masalah yang kita teliti dan mengapa, dan kita membuat alasan mengapa masalah tersebut perlu diteliti yang kaitannya dengan judul yang kita tulis. Yang contoh saja seperti tadi dalam halaman judul. Jadi intinya latar belakang ini yang menjelaskan tentang masalah dan alasan mengapa masalah tersebut perlu saudara teliti. Kemudian untuk perumusan masalah 1.2 adalah merupakan perumusan masalah yang kita tulis dengan membubuhkan kata tanya. Contohnya, apa dampak negatif penyalahgunaan narkoba? Kemudian yang 1.2.2, bagaimanakah cara peredaran narkoba di sekitar kita? Nah, untuk perumusan masalah ini boleh lebih dari 2, hanya minimal kita menggunakan 2. Setelah kita menulis perumusan masalah, kita memasuki tujuan penelitian atau tujuan penulisan. Dalam tujuan penelitian ini kita hanya copy paste saja dari perumusan masalah, hanya kata pertanyaannya dibuang, diganti dengan kata untuk mengetahui. Kita lihat dalam perumusan masalah, apa dampak negatif penyalahgunaan narkoba, maka pada tujuan kata pertanyaan diubah oleh kata untuk mengetahui. 1.3.1 untuk mengetahui dampak negatif dan seterusnya. 1.3.2 adalah untuk mengetahui cara peredaran dan seterusnya. Nah itu. Jadi untuk perumusan masalah lanjut pada tujuan. Nah ini hanya kita tinggal copy paste saja dan kata pertanyaannya diganti oleh untuk mengetahui. Nah kemudian untuk 1.4 kita menulis manfaat penelitian atau manfaat penulisan. Nah ini terbagi menjadi 3. Ada 1.4.1 manfaat untuk mahasiswa apa, 1.4.2 manfaat untuk pembaca apa, 1.4.3 manfaat untuk lembaga. Manfaat apa? Yaitu judul penelitian yang kita tulis. Nah sampai di sini dulu. Nanti kita lanjut pada pembahasan berikutnya. Semoga apa yang disampaikan hari ini ada manfaatnya, dan setelah melihat atau mendengar tentang uraian ini, silakan kalian membuat judul sesuai dengan kehendak saudara mahasiswa, dan idealnya memiliki minimal 2 variabel. Contoh seperti ini, ada variabel minum obat tidak teratur, dan itu termasuk variabel terikat. Iya betul, variabel terikat, dan penyakit TBC ini termasuk variabel bebas, karena untuk penyakit TBC bisa saja diganti dengan penyakit yang lainnya. Nah itu saudara mahasiswa semuanya, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Dan bila ada pertanyaan, silakan nanti lewat japri saja. Jadi intinya pertemuan hari ini adalah membahas tentang sistematika penulisan karya ilmiah. Baru kita pada bab halaman awal dan halaman isi. Hanya halaman isi pun baru pada pendahuluan atau bab 1, yaitu sekitar perumusan latar belakang, kemudian perumusan masalah, dilanjutkan dengan
tujuan penelitian, dan terakhir manfaat penelitian. Jadi mohon dipahami, untuk perumusan masalah dan tujuan itu harus nyambung. Jadi kita biar tidak susah, tinggal copy paste saja dari perumusan masalah, kemudian dipindahkan kepada tujuan. Hanya kata pertanyaannya dihilangkan, diganti oleh kata untuk mengetahui. Demikian, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.